Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada subbab RPS Kesehatan Kerja dengan judul Pengaruh Postur Belajar terhadap Low Back Pain selama perkuliahan daring. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Cecilia Dita Ailinwi, bisa dipanggil Dita, dengan NIM 2050607 0111015 dengan email ceciliadita@student.ub.ac.id dan alamat Jalan Pantai Bambang, Babugajen 1, Kecamatan Pasirian, Kabupaten. Lalu ada saya, Rizky Greto Fernando, dengan NIM 205061110111124, email rizky_fernando@student.ub.ac.id, alamat Jalan Wahid Hasyim 2, Samarinda. Perkenalkan, nama saya Ria Salia Tufa dengan NIM 205060701111121 dengan email riasali@student.ub.ac.id, alamat Jalan KS Tugu nomor 52, Kota Bengkulu. Selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Agung Prayuda dengan NIM 2050601111073 dengan email agungpy324an@student.ub.ac.id dengan alamat Geraha Laksana Tidar, Blok M8, Kecamatan Dahu, Kabupaten Malang. Baik, berikutnya perkenalkan, nama saya Hilda Esther Dewara Simanguncong dengan NIM 20506070011111082 dengan email hildadebora7@student.ub.ac.id, alamat Jalan Gatot Subroto, nomor 354A, Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, ARMS. Lalu terima kasih juga kepada Profesor Dr. Dera Aulani Amdes sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, dan terima kasih kepada Profesor DRS Gugus Irianto, MSA, PhD AK sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Randus Abdul Hakim, MSI, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Pak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati, MS, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Lalu juga terima kasih untuk Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hadi Suyono, STMT PhD, IPU ASN Eng, juga Ketua Jurusan Teknik Industri FTUB, Pak Sugiono, STMT PhD. Lalu selanjutnya kami ucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya pada dosen pengampu kami mata kuliah ketiga, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, STM Kes IPU ASEAN Eng. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan empiris, tinjauan teoritis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Kebijakan pembelajaran daring yang ditetapkan oleh pemerintah membuat para pelajar, terutama mahasiswa, harus melaksanakan kuliahnya di rumah masing-masing. Lamanya durasi pembelajaran melalui daring kemungkinan menimbulkan masalah, pada salah satunya yaitu masalah low back pain. Selain durasi pembelajaran, posisi duduk juga bisa menjadi faktor penyebab low back pain tersebut. Itu rumusan masalahnya sendiri. Yang pertama adalah bagaimana keluhan low back pain pada yang dialami oleh para mahasiswa. Dan yang kedua adalah bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Bagian yang pertama adalah tinjauan empiris. Tinjauan empiris yang dipakai dalam artikel ini adalah yang pertama dari penelitian yang dilakukan oleh Ayu, Novika Sari, dan Risma pada tahun 2021 pada jurnal yang berjudul Analisis Postur dan Durasi Belajar Selama Perkuliahan Daring Terhadap Keluhan Low Back Pain pada Mahasiswa Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Hasil yang diperoleh adalah didapatkan bahwa ada hubungan antara postur saat daring dengan kejadian LBP dan tidak ada hubungan antara durasi belajar dengan kejadian low back pain. Yang kedua adalah dari penelitian yang dilakukan oleh Tri, Konita, dan Hoirun 2020 pada jurnal yang berjudul
keluhan low back pain selama pembelajaran jarak jauh pada mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2020. Dengan hasil, faktor lama waktu kuliah dan posisi tubuh ketika perkuliahan berhubungan dengan keluhan low back pain. Lalu yang ketiga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Igusti Iputu 2020 pada jurnal yang berjudul Hubungan Posisi dan Lama Duduk dalam Menggunakan Laptop terhadap Keluhan Low Back Pain pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dengan hasil terdapat hubungan antara posisi duduk seseorang saat menggunakan laptop terhadap terjadinya keluhan low back pain. Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Alika, Yeni, Eti pada tahun 2019. Pada jurnal yang berjudul Hubungan Antara Sikap Duduk dengan Kejadian Low Back Pain pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YRC pada tahun pertama dan tahun kedua. Dengan hasil antara sikap duduk dengan kejadian low back pain pada mahasiswa fakultas ini, tahun pertama dan tahun kedua tidak terdapat hubungan yang bermakna. Next. Selanjutnya adalah tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis yang dipakai pada artikel ini terdiri dari definisi low back pain dan definisi posisi duduk. Pada bagian pertama yang dibahas adalah definisi low back pain. LBP sendiri adalah nyeri punggung yang dirasakan di punggung bagian bawah, bukan merupakan penyakit ataupun diagnosis dari suatu penyakit, namun merupakan istilah untuk sindrom nyeri yang dirasakan di area anatomi yang terkena dengan berbagai variasi lama terjadinya nyeri menurut Andini pada tahun 2015. Selanjutnya adalah etiologi atau faktor penyebab yang terdiri dari faktor mekanik dan faktor non-mekanik. Lalu selanjutnya adalah patofisiologis menurut Donald et al. Pada tahun 1999 dalam Yani 2018, nyeri otot seringkali membuat individu takut untuk menggerakkan otot punggungnya. Hal ini disebabkan perubahan fisiologis seperti penurunan kekuatan dan massa otot. Bagian selanjutnya adalah tanda dan gejala. Tanda dan gejala pada LBP adalah nyeri pada daerah sepanjang tulang belakang, tanpa atau dengan penjalaran atau nyeri yang menjalar dari leher ke lutut, tungkai, dan kaki. Dan yang terakhir adalah resiko. Resiko sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu seperti faktor usia, indeks massa tubuh, dan jenis kelamin. Lanjut pada bagian selanjutnya adalah definisi posisi duduk. Pengertian posisi duduk menurut Notat Mojo pada tahun 2013 adalah mengacu pada ilmu ergonomi yang mengatur posisi yang sesuai dalam duduk. Posisi tersebut mengacu pada efek yang ditimbulkan apabila tidak dilakukan dengan benar. Macam-macam posisi duduk terdiri dari duduk tegak, duduk condong ke depan, duduk menyandar, dan juga. Baik, selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama, kita menyebarkan kuesioner Google Form kepada teman-teman teknik industri angkatan 2020 yang melaksanakan kuliah secara daring. Lalu, target kuesioner mengisi Google Form. Selanjutnya, data-data yang sudah didapatkan dari Google Form itu dirapikan dan dikonversikan menjadi poin-poin ergonomis. Kemudian data yang sudah dikonversikan itu dimasukkan ke dalam SPSS untuk diolah, dan yang terakhir melakukan analisis data. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama kita menggunakan analisis korelasi. Pada penelitian kali ini analisis korelasi yang digunakan adalah uji korelasi Spearman, yaitu statistik non-parametrik dikarenakan data yang digunakan berjumlah kurang dari 30. Uji korelasi ini digunakan untuk mengukur besar kecilnya hubungan variabel X, yaitu postur belajar selama perkuliahan daring, dan variabel terikat Y, yaitu keluhan low back pain. Lalu yang kedua, kita menggunakan analisis regresi. Pada penelitian kali ini, analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel X, yaitu postur belajar selama perkuliahan daring, pada variabel Y, yaitu keluhan low. Lalu untuk hasil pembahasan, dalam menganalisis data yang sudah kami kumpulkan, kami menggunakan aplikasi SPSS. Analisis yang kami gunakan adalah uji statistik korelasi dan regresi pada variabel independen X, yaitu poin ergonomis, dan variabel independen Y, yaitu lower back pain. Uji korelasi yang kami gunakan adalah uji korelasi Spearman, yaitu uji statistik non-parametrik, dikarenakan data yang digunakan berjumlah kurang dari 30. Sedangkan uji regresi yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana, dikarenakan variabel dependen berjumlah 1 variabel. Lalu untuk hasil dan pembahasan analisis korelasi. Setelah dilakukan uji korelasi Spearman, dapatkan output koefisien korelasi sebesar minus 0,551 dengan tingkat signifikasi 0,003. Ini menandakan tingkat signifikasi lebih kecil daripada 0,05, menandakan bahwa adanya korelasi variabel X dan Y, serta nilai koefisien korelasi sebesar minus 0,551, menandakan bahwa variabel X dan Y berkorelasi sedang negatif. Lalu untuk hasil pembahasan analisis regresi,
Pada tabel koefisien diketahui nilai konsta bernilai 3,752 dan nilai poin ekonomis bernilai minus 0,467. Sehingga bersama regresi dapat ditulis Y sama dengan 3,752 minus 0,467X. Bersama regresi tersebut mengartikan bahwa nilai konsisten poin ekonomis sebesar 3,752 dan setiap penambahan satu variabel X akan mengakibatkan nilai variabel Y berkurang sebesar 0,467. Yang menandakan bahwa hubungan antara variabel X dan Y adalah hubungan negatif. Lalu ini adalah pembahasannya berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan bahwa memang ada pengaruh posisi tubuh saat duduk dengan kemungkinan terjadinya low back pain. Hal yang dapat mempengaruhi terjadi low back pain adalah aktivitas duduk, posisi duduk tanpa lower back support, duduk tanpa back support, duduk tanpa pinjangan kaki, dan juga duduk dengan badan membungkuk. Melalui penelitian didapatkan data bahwa mahasiswa laki-laki lebih sering mengalami keluhan low back pain. Dari hasil observasi, terlihat juga banyak mahasiswa yang melakukan program online dengan sikap kerja duduk yang tidak ergonomis. Untuk mengurangi kejadian low back pain, maka perlu dilakukan perbaikan atau perubahan posisi dari posisi yang tidak ergonomis ke posisi duduk ergonomis. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 27 populasi diperoleh bahwa 23 orang, 85,2%, terindikasi mengalami low back pain, dan 4 orang, 14,8% tidak mengalami low back pain. Persentase tertinggi, 76% mayoritas pada mahasiswa laki-laki. Adapun faktor lain yang juga berhubungan dengan kejadian low back pain adalah postur tubuh, posisi duduk, lama duduk, dan kebiasaan menatap layar komputer dengan posisi tidak benar. Lalu berikutnya untuk kesimpulan dan saran pada penelitian ini, kesimpulannya dari responden sebanyak 28 orang menggunakan kuesioner, teridentifikasi 23 orang mengalami low back pain dan 5 orang lainnya tidak terkena low back pain. Persentase tertinggi, yaitu 76%, dominan terjadi pada mahasiswa laki-laki, di mana hal ini disebabkan karena mahasiswa laki-laki yang sering lebih lama berada di depan komputer dan melakukan aktivitas dengan posisi duduk yang tidak benar sehingga menjadi faktor terjadi low back pain. Untuk saran pada penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa Teknik Industri UB, di mana tim observasi berharap setelah dilakukan penelitian, maka mahasiswa lebih lagi memperhatikan posisi duduk dan menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan low back pain. Dan saran bagi peneliti lainnya, peneliti lain diharapkan untuk bisa melanjutkan observasi lebih mendalam lagi dan lebih banyak memberikan informasi kepada mahasiswa pentingnya memperhatikan masalah low back pain. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini dari jurnal Ayu Rahmayana NA dan beberapa jurnal lainnya yaitu Igusti Bagus Teguh Pramana, Sofianti, dan Tri Aulia Fitriani. Baik, sekian pemaparan mengenai penelitian low back pain terhadap posisi duduk dari teman-teman partisipan. Jika ada yang ingin memberi pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan. Baik, silakan Fabiola untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya Fabiola izin bertanya, mengapa pada studi kasus pengidentifikasian low back pain digunakan analisis regresi dan apakah cukup efektif menggambarkan kondisi di lapangan? Ya, saya Ricci mungkin bisa mencoba menjawab kenapa dilakukan uji regresi, karena kami sudah banyak meninjau teori empirisnya, mendapatkan bahwa sudah banyak penelitian yang membahas bahwa ada korelasi, namun kami saat ini ingin mengetahui lebih lanjut bahwa adanya korelasi tersebut, berapa besar korelasi dari variabel X dan Y yang pada penelitian ini. Oleh karena itu, kami menggunakan analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar korelasinya. Dan untuk seberapa efektifnya, menurut kami sudah lumayan efektif dari hasil yang kami dapatkan. Apakah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik, bagi yang masih ingin menyampaikan pertanyaannya, saya persilahkan. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekian penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.